Selamat pagi Bu. Pagi. Saya dengan Denisa dari ASD Pemasaran Pariwisata Mancanegara 3 Kementerian Pariwisata bermaksud untuk melakukan uji kompetensi Adiatama Pariwisata level Pratama. Oke, silakan duduk Mbak Denisa. Terima kasih Bu. Boleh saya ini? Boleh Ibu. Kasih pertama, sudah kenal saya kan? Sudah, Ibu. Ya. Sehat Mbak Denisa? Alhamdulillah sehat. Bu Laura, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mbak Denisa? Selama ini ada di mana? Di ASDEP Mancanegara 3 ya? Betul Bu. Ya, untuk berarti belum jabatan fungsional ya, masih pelaksana, ingin berminat untuk mendaftar ke Adiatama Pemasaran Ahli Pertama. Betul. Saya cek dulu untuk formulir calon peserta sertifikasi kompetensi Mbak Denisa ya. Betul Ibu. Namanya ini sudah lengkap, diisi, macam dan sudah tanda tangan. Oke. Jadi untuk yang pertama mungkin Mbak Denisa kita tanda tangan untuk surat persetujuan ya untuk mengikuti kompetensi Adiatama Pariwisata Pertama. Silakan Mbak Denisa. Baik Ibu. Tanda tangan. Saya tanda tangan di atas ya Bu. Tulis nama jangan lupa ya Mbak Denisa. Siap Ibu. Saya tanda tangan di atas ya. Iya. Berikut Ibu. Kasih. Terima kasih. Ini saya tanda tangan ya. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Denisa. Pertama saya mau jelaskan terkait tentang penilaian mandiri ya. Baik. Jadi untuk standar kompetensi pariwisata ahli pertama ini akan dinilai di dua kompetensi. Yang pertama terkait tentang kerjasama dan sumber daya manusia pariwisata, dan kedua terkait tentang pemasarannya karena Mbak Denisa dari pemasaran. Siap. Ya, untuk tata kelola kerjasama dan pengembangan SDM akan ada 3 poin yang akan kami nilai. Yang pertama tentang kemampuan Mbak Denisa untuk mengidentifikasi, menguraikan dan menjabarkan data serta informasi yang berkaitan dengan standar kompetensi SDM, Baik. program pengembangan SDM dan konsep pengembangan kemitraan di Kementerian Pariwisata ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, untuk memastikan kesesuaian antara arah penyusunan usulan program SDM dan kerjasama dengan rencana kerja organisasi Kementerian Pariwisata. Dan yang ketiga, mampu menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan tata kelola kerjasama dan program pengembangan SDM pariwisata. Baik. Nah, itu untuk SDM dan kerjasama ya. Baik. Dan sedangkan yang kedua terkait tentang tata kelola pemasaran pariwisata, 3 poin juga yang akan kami coba potret Mbak Denisa. Yang pertama, kemampuan Mbak Denisa untuk mendesain atau merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan dan mengelola dan penyajian data terkait tata kelola pemasaran pariwisata. Yang kedua, kemampuan memberikan bimbingan atau coaching kepada tim dalam menyiapkan bahan untuk penyempurnaan rancangan tata kelola pemasaran pariwisata. Dan yang ketiga, kemampuan memberikan masukan untuk memecah masalah teknis operasional yang timbul dalam penyusunan rancangan tata kelola pemasaran pariwisata. Nah, dari 2 poin utama dan masing-masing 3 indikator, apakah Mbak Denisa sudah jelas? Jelas Bu. Jelas ya, saya tandain dulu. Sudah jelas. Kemudian apakah sudah menerima salinan unit kompetensi yang relevan? Sudah, Bu. Ya. Kemudian sudah paham ya terkait bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Ada SK, kemudian sertifikat jika punya, kemudian surat izin pimpinan, dan hal-hal lain jika Mbak Denisa pernah mengikuti program-program pelatihan lainnya ya. Baik. Kemudian Mbak Denisa sudah paham terkait hak pengajuan keluhan dan pengaduan ya, sudah saya jelaskan. Baik. Dan kemudian apakah ada kebutuhan khusus yang ingin didiskusikan? Sejauh ini tidak ada Bu. Tidak ada ya. Kemudian selanjutnya akan ada, saya minta tolong ke Mbak Denisa untuk memberikan surat kepada pimpinan Mbak Denisa yang harus diisi. Baik. Surat ini akan menjadi bukti pendukung untuk kompeten atau tidak kompeten yang Mbak Denisa mohon dibawa pada saat nanti ujian ya, hari ujian. Selanjutnya adalah formulir keberatan keluhan dan pengaduan. Jadi jika nanti hasil uji kompetensi Mbak Denisa ada yang dikeluhkan atau kurang berkenan, silakan mengajukan keluhan atau banding dengan mengisi formulir berikutnya.
Nah, untuk uji kompetensi kira-kira kapan ya waktunya Mbak Denisa bisa yang cocok untuk kita melakukan uji kompetensi gitu. Karena kan akan ada 3 metode yang akan saya gunakan untuk memotret kapasitas Mbak Denisa. Baik. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah uji tertulis. Uji tertulis ini dari 2 indikator yang telah saya sampaikan sebelumnya. Masing-masing ada 10 soal dengan 20 menit waktu pengerjaan. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Silakan Mbak Denisa bersama rekannya. Mungkin saya boleh tahu siapa yang akan diajak untuk demonstrasi nanti kira-kira? Ada Mbak Novi dan Mbak Amina. Nah, untuk demonstrasi waktu untuk mendemonstrasikan peran tersebut sekitar 15 menit. Baik. Jika sudah selesai, nanti kita lanjutkan dengan wawancara. Baik. Wawancara, ya kita akan diskusi lah terkait keseharian yang Mbak Denisa mengerjakan tugas di ASDM Mancanegara 3. Ya kita bincang-bincang ya kurang lebih 15 menit. Jadi untuk waktunya, apakah kita sepakat di hari Senin tanggal 29 Juni pukul 10? Bisa Ibu? Oke, bisa ya. Dan tepatnya nanti di tempat saya apa di tempat Mbak Denisa bekerja? Kalau boleh di tempat saya Ibu, di Gedung Sabta Pesona, lantai 9, Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 3. Oke, jadi kita ketemu nanti di tanggal 29 Juni hari Senin jam 10 di lantai 9 Gedung Sabta Pesona, Asisten Deputi Mancanegara 3. Betul Ibu. Terima kasih Mbak Denisa atas kehadirannya. Kita sampai bertemu di hari Senin depan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, saya ingin bertemu dengan Mbak Denisa nanti. Oh, siap sudah ya Ibu? Sudah. Sudah betul Ibu. Halo Mbak Denisa, apa kabar? Sehat Ibu, selamat masuk Ibu. Selamat pagi Bu Laura, selamat datang Ibu di kantor saya di ASDM Pemasaran Manca 3, Kementerian Pariwisata. Terima kasih Mbak Denisa. Senang sekali bisa hadir di kantor Mbak Denisa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, semoga Mbak Denisa saya juga sehat. Kita mulai uji kompetensi ini. Apakah Mbak Denisa membawa surat yang saya titipkan minggu lalu untuk diberikan ke pimpinannya? Siap sudah Ibu. Sudah diisi kan? Sudah Ibu. Oke. Kita mulai saja untuk uji kompetensi yang pertama, yaitu uji kompetensi tertulis. Sudah selesai Ibu. Yang selanjutnya kita lakukan adalah uji kompetensi demonstrasi. Kemarin Mbak Denisa sampaikan bahwa ada teman Mbak 2 orang, silakan dipanggil. Baik, Mbak Denisa, ini teman-temannya sudah hadir. Nah, sekarang mohon saya diragakan atau didemonstrasikan terkait dengan keseharian Mbak Denisa di unit kerja ASDM Pemasaran Mancanegara 3. Baik. Untuk dalam rangka memberikan bimbingan kepada tim dalam memahami tugas yang akan dilaksanakan dan bagaimana Mbak Denisa memastikan anggota tim memahami arahan dari bimbingan yang diberikan. Yang terakhir adalah mengumpulkan hasil coaching atau menyampaikan tindak lanjut yang diperlukan. Silakan Mbak Denisa diperagakan. Baik, teman-teman selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Mungkin hari ini kita bisa membahas kelanjutan pembahasan mengenai kurasi peserta industri untuk menjadi peserta pameran yang ikut peserta bersama kita di pameran internasional. Dari semua proses yang kita jalankan, terdapat 50 peserta industri yang bisa kita hadirkan bersama kita di Pavilion Indonesia saat pameran internasional. Dari 50 industri ini kita sudah menentukan dari beberapa indikator. Yang pertama adalah industri-industri pariwisata, baik itu tour operator, travel agent, maupun akomodasi seperti hotel dan resort. Kita menentukan dari industri-industri yang mempunyai paket-paket wisata yang sejalan dengan flagship atau program prioritas Kementerian Pariwisata. Gimana teman-teman, kalau menurut Mbak Novi dan Mbak Aminah, kira-kira gimana? Mbak Denisa, itu kalau misalnya sudah diumumkan industri yang lolos seperti itu, dan jika ada beberapa industri yang keberatan, gimana menanggapinya?
Baik, menurut saya pengumuman ini kita akan sampaikan dulu ke pimpinan. Jika pimpinan memang sudah approve, sudah menyetujuinya, nanti kita akan umumkan kepada seluruh industri yang sudah daftar. Setelah itu jika kita mendapatkan komplain atau keberatan, kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa kita punya indikator-indikator yang memang sudah kita sampaikan di awal sebelum kita melakukan proses seleksi. Oke, terima kasih Mbak Denisa atas demonstrasinya dan sudah cukup. Terima kasih untuk rekan-rekan Mbak Denisa. Ini ada Mbak Novita dan Mbak Amina yang kemarin disampaikan ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes terakhir yaitu wawancara. Tadi menyambung tentang demonstrasi itu pameran, bagaimana cara Mbak Denisa kalau sudah lapor ya tadi harus kalau ada yang protes harus lapor ke pimpinan. Nah, kalau lapor ke pimpinan bagaimana menanggapi ketidaksetujuan atas usulan Mbak Denisa, ide Mbak Denisa ke pimpinan tersebut. Baik Bu, biasanya saya selalu melaporkan setiap progres kegiatan Bu. Di setiap progresnya ketika saya lapor, saya akan memberi beberapa alternatif pilihan. Lalu nanti saya akan meminta arahan pimpinan untuk menentukan antara alternatif yang saya berikan atau misalnya pimpinan punya pertimbangan lainnya, maka akan saya ikuti. Dalam hal ini jika dalam hal keikutsertaan peserta untuk industri yang ikut pameran internasional, saya akan menjabarkan sesuai dengan indikator-indikator tersebut. Lalu pimpinan saya yang akan menyetujui apakah peserta tersebut akan lulus untuk menjadi peserta atau dalam waiting list. Terima kasih Mbak Denisa. Alhamdulillah kita sudah melakukan 3 metode uji kompetensi pada hari ini. Uji kompetensi tertulis, demonstrasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil ketiga metode tersebut, Mbak Denisa mendapatkan hasil yang di atas rata-rata nilai minimal uji kompetensi, sehingga dapat kami simpulkan Mbak Denisa kompeten untuk naik ke jenjang adiatama pariwisata tingkat ahli pertama ya. Nah, sebagai penutup ya terakhir itu apakah ada umpan balik dari Mbak Denisa tentang saya sebagai asesor ataupun tentang metode yang saya lakukan kepada Mbak Denisa? Silakan Mbak Denisa sampaikan. Mohon diisi Mbak Denisa, ini adalah terima kasih atas umpan baliknya, dan mohon diisi untuk formulir umpan balik dari pesertanya. Untuk surat resminya terkait hasil uji kompetensi hari ini akan kami sampaikan kepada pimpinan Mbak Denisa kurang lebih 1 minggu dari sejak hari ini ya, tanggal 9, berarti mungkin di minggu pertama bulan Juli. Terima kasih Mbak Denisa. Terima kasih Bu atas kehadirannya hari ini. Selamat ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu.